Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah kuliah pertama kita, pertemuan pertama kita pada mata kuliah Batoir. Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu ke-5 pertemuan. Yang sebelumnya minggu pertama sampai minggu ke-4 itu sudah dibawakan oleh Ibu Andi Nurul Muhlisah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persyaratan teknis rumah potong hewan. Dan ini adalah bagian pertama. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Saya informasikan bahwa ini adalah video perkuliahan yang saya rekam. Dan ini merupakan pengganti dari kuliah offline kita. Jadi mohon disimak baik-baik, diperhatikan karena setiap minggu akan ada penugasan dan semua jawaban terkait tugas ini semua ada di video perkuliahan ini. Jadi saya mohon agar disimak baik-baik dan diperhatikan baik-baik karena ini merupakan pengganti dari tatap muka offline kita. Dan ini sifatnya offline. Ini akan saya upload di YouTube dan kalian bisa setiap saat untuk mendengar kembali, memutar kembali dan menonton kembali video perkuliahan yang saya berikan ini. Oke, langsung saja kita akan membahas persyaratan teknis rumah potong hewan RPH. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas ada 4 bagian, tapi sebelumnya saya bacakan dulu capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian sebagai mahasiswa itu dapat menjabarkan dan menjelaskan tentang persyaratan teknis RPH. Nah, pada pertemuan kali ini bagian pertama yang akan dibahas ini ada 4. Nah, yang pertama ada persyaratan teknis lokasi, kemudian sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, serta peralatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita banyak membicarakan masalah teknis di RPH. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah rincian dari bangunan RPH itu sendiri seperti apa. Kalau sebelum-sebelumnya masih dibahas tentang definisi RPH, apa itu RPH. Saya rasa pada pertemuan kali ini sudah dijelaskan dan saya merasa kalian sudah mengerti, insya Allah. Kalau belum dipahami ya silahkan kembali dibaca bahan ajar yang telah diberikan oleh dosennya dan bahan-bahan perkuliahan dari minggu-minggu sebelumnya, minggu 1 sampai minggu ke-4. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah persyaratan lokasi RPH. Nah, lokasi RPH itu memiliki jarak lebih kurang 2-3 km dari pemukiman penduduk. Nah, untuk lokasi jarak, lokasi RPH ini harus berada paling tidak 2-3 km dari pemukiman penduduk. Nah, itu. Jadi kalau ada RPH yang ingin direncanakan dibangun, ya maka daerah yang cocok ya harus 2-3 km dari pemukiman penduduk. Tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh 1 km. Nah, mengapa demikian? Nah, sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya bahwa RPH adalah kegiatan pemotongan hewan, di mana dalam setiap kegiatan pemotongan tersebut itu menghasilkan banyak limbah dan setiap kegiatan produksi. Nah, maka jika berada di sekitar pemukiman penduduk, nah pertama itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, nah sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi penduduk. Yang pertama, kemudian yang kedua akan mengganggu kegiatan RPH jika berada
dekat dari lokasi pemukiman penduduk. Kemudian letaknya lebih rendah dari pemukiman. Nah, tidak boleh lebih tinggi. Mengapa? Karena ini bahaya, limbah pembuangannya nanti akan mengalir ke pemukiman penduduk kalau lebih tinggi. Maka harus lebih rendah dari pemukiman penduduk. Nah, tidak boleh di atas gunung kemudian ada penduduk di bawah, tidak boleh. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya. Jadi tidak boleh berada di daerah pabriknya. Daerah pabrik, daerah perkotaan, itu tidak boleh. Makanya pada umumnya RPH itu berada di pinggiran kota. Nah, bukan di desa ya, tapi di pinggiran kota. Di kota, cuma di pinggiran. Tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan. Nah, ini ya, paling tidak mengganggu pemukiman penduduk akibat pencemaran. Tidak membahayakan kesehatan, keselamatan masyarakat, tidak mengganggu ketenangan dan menggunakan kebersihan lokal. Nah, ya karena kan namanya juga rumah pemotongan hewan membutuhkan memiliki banyak mesin-mesin, ya pasti akan bising. Nah, makanya memang ini ya luasnya harus 2 sampai 3 meter dari permukaan penduduk. Punya akses air bersih, nah ini paling utama karena banyak yang ingin dibersihkan, terutama ceceran darah dan kebersihan dari daging ini harus diperhatikan. Kebersihan dari daerah bersih, kan ada daerah kotor, daerah bersih. Nah, ini harus sering dibersihkan menggunakan air bersih, makanya harus wajib memiliki ketersediaan air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan dan disinfeksi. Nah, ini kan membutuhkan air semua. Lanjut. 6. Tidak berada dekat industri logam kimia. Nah, ini dikhawatirkan jangan sampai tercemar. Daging yang dihasilkan, yang diproduksi dari rumah potong hewan dapat tercemar. Kemudian mempunyai lahan yang cukup untuk pembangunan RPH, jelas. Karena RPH adalah kompleks bangunan. Nah, jadi membutuhkan lahan yang cukup luas. Kemudian terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi. Nah, ini kalau misalnya dibuat juga RPH babi, maka itu harus terpisah. Dibatasi dengan pagar, tembok dengan tinggi minimal 3 meter untuk mencegah lintas orang. Nah, ini makanya di sekitar RPH itu ya tidak boleh rendah temboknya, minimal 3 meter. Supaya orang tidak melintas lalu lalang di area RPH. Nah, begitu pula dengan alat maupun produk antar rumah potong, tidak boleh. Makanya harus ada pagar. Nah, ini adalah persyaratan lokasi. Jadi jika ingin mendirikan RPH, suatu saat ada yang ingin mendirikan RPH, misalnya sudah lulus nanti, banyak duit, mau mendirikan RPH, ya ini adalah persyaratan teknis lokasinya. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak akan diberikan izin untuk mendirikan RPH. Biasanya oleh pemerintah setempat. Kemudian yang kedua, persyaratan sarana pendukung. Saja, pertama, akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan, potong dan kendaraan daging. Nah, jadi kalaupun misalnya agak di pinggir kota, ya tetap harus memiliki akses jalanan yang baik. Yang sampai akses jalanan di tengah hutan misalnya, terus akses jalannya tidak bagus, ya tidak bisa juga. Kenapa demikian? Karena ya rumah potong hewan kan harus lokasi rumah potong hewan harus memungkinkan untuk dilakukan pengangkutan hewan potong, kemudian dipotong, dan hasil dari pemotongan berupa daging dan sisa dan hasil sampingan itu harus bisa diangkut lagi menuju ke tempat pemasaran. Nah, kalau aksesnya tidak bagus, ya maka tidak akan memungkinkan untuk dilakukan proses pemotongan. Kemudian sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus-menerus. Kemudian, nah ini harus bisa masuk listrik ya. Kalau daerah tidak ada listrik ya tidak bisa. Alat penggerak dan pendingin. Nah, pendingin dibutuhkan untuk stok daging. Kalau tidak ada pendingin, begitu pula digunakan untuk tempat chilling. Chilling itu untuk pendinginan dengan suhu
5 derajat, 4 sampai 5 derajat untuk pematangan daging. Itu digunakan juga. Jadi tidak ada alat pendingin, alat penggerak itu untuk memudahkan menggerakkan karkas setelah dipotong. Terus pagar dan dinding tembok keliling harus kuat, nah tidak mudah rusak oleh sapi atau stock fruit. Nah jadi jangan sampai baru satu kali disuduk oleh sapi, kebetulan ada sapi liar yang lepas misalnya, di luar dari penanganan, kemudian tembok langsung roboh, nah itu tidak benar juga. 4. Sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih. Nah, ini jadi airnya itu bukan air biasa ya. Karena air digunakan untuk membersihkan daging, membersihkan sisa-sisa kotoran yang dibawa, kemudian membersihkan alat tempat pemotongan daging. Nah, ini harus air yang memenuhi baku mutu air bersih yang berupa air yang dapat diminum. Nah, jadi air dapat diminum itu air bersih yang sudah bisa diminum dengan jumlah paling sedikit 1.000 liter per ekor per hari ya. Jadi kalau misalnya sapinya ada 10 ya harus 10.000 liter per ekor per hari. Ini standar baku internasional yang ditetapkan oleh WHO 1977. Air berkaporit tidak mengandung air berkaporit ini yang biasa PDAM itu tidak mengandung Escherichia coli lebih dari 100 ml. Nah, seperti itu. Nah, ini kan bahaya kalau ada E. coli-nya. Pertama, daging cepat mengalami pembusukan, kemudian daging tidak aman dikonsumsi. Nah, itu yang bahaya. Yang kelima, fasilitas penanganan limbah padat dan cair. Nah, seperti ini isi rumennya, parutnya, kulitnya, tulang, darah, dan lain-lain. Nah, ini harus ada fasilitas penanganan limbahnya, pengolahan limbah. Nah, karena ini kan bau ya kalau tidak dikelola. Harus ada pengelolaan limbah. Limbah untuk darah itu harus ada penampungannya sendiri. Begitu pula limbah untuk isi jeroan seperti rumen. Nah, itu kan bau itu, jadi harus ada fasilitas untuk penampungan limbah dan pengelolaan limbah. Oke, itu tadi sarana pendukung. Kemudian kita masuk ke bangunan dan tata letak. Nah, bangunan dan tata letak ini ada bangunan induk. RPH harus mengacu pada standar nasional Indonesia seni mengenai RPH, yaitu seni 016159 1999 sesuai dengan standar internasional. Yang pertama ada bagian utama, bangunan utama. Nah, makanya RPH adalah kompleks bangunan ya. Ada beberapa bangunan membutuhkan lokasi yang cukup luas. Bangunan utama terdiri dari rumah pemotongan. Nah, ini tempatnya dipotong, slaughterhouse. Atau ruang potong, ruang pengulitan, pengeluaran organ dalam, ruang penimbangan karkas, dan ruang pemeriksaan post-mortem setelah pemotongan. Kemudian area penurunan hewan atau unloading. Nah, ada juga ini biasanya di sebelah kandang. Nah, area sebelah kandang. Jadi ada tempat unloadingnya. Tempat mobil truk menurunkan hewan masuk ke dalam kandang unloading. Kemudian ada kandangnya, jelas kandang penampungan sementara atau kandang istirahat. Begitu pula dengan ada kandang isolasi, misalnya ada hewan yang sakit, itu harus ada itu. Kemudian kandang penampungan khusus, ini yang saya bilang, ada kandang isolasi, ada kandang betina produktif. Nah, ini untuk yang diperiksa, ini diperiksa oleh Kesmafet, yang itu yaitu dokter hewan untuk melihat apakah betina produktif. Jika dia produktif, maka dimasukkan ke sini kandang betina produktif, karena tidak boleh memotong betina produktif. Begitu pula dengan yang diperiksa kemudian sakit, nah itu akan tidak boleh dipotong. Ada yang tidak boleh dipotong, diisolasi dulu. Ada yang dipotong dengan syarat. Nah, yang dipotong dengan syarat bisa langsung dipotong. Yang tidak boleh dipotong maka masuk dulu kandang isolasi untuk dikarantina. Kemudian rumah pelayuan, pendinginan. Nah, ini ada chilling room, ini 4 sampai 5 derajat Celcius biasanya. Ini chilling room, ini dingin ya, seperti di refrigerator. Chilling room namanya, di chilling.
dimatangkan, ya, proses aging namanya. Kemudian ada area pemuatan, loading karkas. Nah, jadi ada area karkas dimasukkan ke area chilling. Minggu depan akan saya lihatkan apa ada petanya itu. Ini kayaknya di ujung di akhir slide nanti ada juga petanya, peta lokasi tiap pembagiannya. Kemudian, nah ini jika ada hewan yang dinyatakan zoonosis dan tidak boleh untuk dipotong, nah ini harus di dimasukkan ke insinerator. Begitu pula yang dipotong bersyarat, kemudian organ tertentu harus dibuang, maka harus dibakar di ruang insinerator, ruang pembakaran. Yang ke bagian H ada rumah diesel atau powerhouse atau genset. Dan ini pengelolaan limbah cair tadi. Kantor administrasi dan kantor dokter hewan, laboratorium, ganggang sekitar RPH atau gangway. Nah, gang yang digunakan untuk apa menggiring ternak itu bisa juga. Nah, itu tadi letak bangunan utama. Kemudian yang kedua adalah bangunan pendukung. Bangunan pendukung ini ada kantin dan musola, playroom, kemudian ada ruang istirahat karyawan, tempat penyimpanan barang pribadi, kemudian ada kamar mandi dan WC, ada pos jaga, garasi, gudang. Nah, itu yang ruangan-ruangan pendukung untuk pegawai. Nah, karena pegawai butuh ruangan juga termasuk dokter hewan tuh kan Kesma Vet. Kemudian infrastruktur, jalan dan area parkir. Nah, ini perlu. Kemudian tempat air. Ini apa namanya ini galon tempat air atau apa namanya bak penampungan air. Kemudian pagar tembok pembatas. Oke, ini perstrukturnya ada 6 tadi ya. Oke, itu tadi. Kemudian kita lanjut ke untuk yang bagian RPH yang menghasilkan kan ada RPH jenis RPH yang hanya menghasilkan daging segar, sapi masuk kemudian dipotong menjadi bagian-bagian karkas terus bisa dibawa ke area pemasaran. Nah, bagian yang RPH yang penghasil daging dengan segar dingin atau beku, nah ini harus ada memiliki ruang pelepasan daging. Kalau langsung karkasnya bisa saja, tapi ini yang penghasil daging segar beku. Ada ruang pelepasan daging, deboning. Nah, deboning itu dipisahkan antara tulang dan dagingnya. Dipisahkan wall cuts-nya dan dibagi berdasarkan peta daging. Ada tenderloin, sirloin, ram, chuck, dan seterusnya. Ya, sekiranya sudah dipelajari di dasar teknologi hasil ternak ya, bagian-bagiannya. Kemudian ruang pengemasan daging, ada wrapping atau packaging, fasilitas chiller, dan fasilitas freezer dan blast freezer. Nah, itu blast freezer itu freezer yang pembukaannya cepat. Nah, jangan bayangkan freezer kayak di rumah Anda, freezernya itu besar. Bahkan ada seperti gudang penyimpanan beras itu besarnya. Sangat besar. Tergantung dari kapasitas daya tampung RPH-nya, pemotongan ternaknya. Jika 1000 bisa sampai 1000 ekor ya akan menggunakan fasilitas freezer dan blast freezer yang lebih besar juga. Ada gudang dingin namanya cold storage dan laboratorium sederhana. Laboratorium sederhana ini untuk pemeriksaan penyakit ternak terutama yang dapat menyebabkan zoonosis. Nah, kemudian kita masuk ke daerah kotor. Daerah kotor ada area pemingsanan, stunning itu yang ditembak kepalanya sampai pingsan, kemudian atau area perbahan hewan sama area pemotongan dan area pengeluaran darah. Kemudian ada area penyelesaian proses penyembelihan. Nah, di sini dilakukan pemisahan kepala, kaki sampai tarsus dan metatarsusnya lututnya sampai bawahnya. Jadi diambil dari lututnya itu tarsus metatarsus dan karpus sampai metatarsus sampai metakarpus, kemudian pengulitan dan pengeluaran rongga dada dan rongga perut. Isi rongga dada dan isi rongga perut. Jeroan maksudnya.
Yang ketiga, ruang untuk membersihkan saluran pencernaan. Ini adalah pemeriksaannya, kegiatan pemeriksaan oleh Kesmafet biasanya ini. Apakah ada penyakit di jeroannya atau tidak. Yang keempat, ruang untuk penyimpanan organ dalam. Ada juga, kan langsung dipisahkan itu antara yang jeroannya dengan karkasnya. Ruang untuk membersihkan kepala dan kaki, ruang untuk kulit. Nah, itu tadi daerah kotor. Kemudian kita masuk ke daerah bersih. Daerah bersih ada apa saja? Yang pertama ada area pemeriksaan postmortem. Daerah bersih ini adalah area-area dagingnya. Kalau area-area kotor itu adalah area pemotongan dan area pemasukan jeroan. Nah, itu area kotor. Kalau area bersih, nah ini sudah masuk area karkas dan daging. Nah, ada area pemeriksaan postmortem setelah penyembelihan, kemudian area penimbangan karkas, area pengeluaran atau loading karkas. Nah, ini sudah ini ada 3 daerah bersih. Kemudian kita masuk ke persyaratan bangunan utama. Bangunan utama tadi sudah dijelaskan, termasuk tempat pemotongan itu slaughtering house-nya itu bangunan utama. Persyaratan bangunan utama yang pertama, tata ruang didesain agar alur proses pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis. Nah, jadi persyaratan bangunan itu harus berurutan, mulai dari sebelum dipotong sampai menjadi daging yang siap untuk dipasarkan. Nah, dan alurnya itu harus satu arah, tidak boleh dari tempat kotor kemudian masuk tempat bersih ke kotor lagi, itu tidak boleh saling bersentuhan antara daerah bersih dan daerah kotor. Dan di antara daerah bersih dan daerah kotor itu harus ada tempat atau area untuk disinfeksi dan pembersihan. Tidak boleh sembarang susunan ruangannya itu harus disusun sedemikian rupa sehingga menghindari kontak silang antara bahan-bahan yang kotor dengan bahan bersih. Misalnya antara daerah kotor dan bersih, ini sudah saya jelaskan. Kemudian fasilitas khusus untuk pemeriksaan postmortem. Nah, makanya postmortem ya biasanya diperiksa tempat khusus sebelum dibawa ke laboratorium untuk diperiksa kembali. Lanjut, yang keempat, lampu juga. Lampu penerangan harus cukup. Minimal 20 foot candle. 20 foot candle seperti apa terangnya ya, silahkan susun 20 lilin, ya seperti itu terangnya. Nah, untuk ruang pemotongan, 50 foot candle untuk ruang pemeriksaan daging. 20 untuk ruang pemotongan dan 50 untuk ruang pemeriksaan. Ya, ruang pemeriksaan harus lebih terang ya, karena akan dilihat yang sampai ada penyakit-penyakit yang bersifat zoonosis. Nah, itu tidak boleh. Dinding bagian dalam berwarna terang. Nah, ini kan dinding yang berterang. Kalau bisa stainless. Dilapisi bahan licin. Nah, kalau misalnya porselin supaya bisa memudahkan untuk dibersihkan. Kedap air, nah tidak boleh ada rembesan karena bahaya. Sifat ada rembes, nah itu bisa menjadi sumber bakteri. 1,8 mm tebalnya, mudah dibersihkan dan paling kurang setinggi 3 meter. Nah, bisa menggunakan keramik porselin. Nah, kalau stainless steel lebih bagus lagi. Yang keenam, lantai terbuat dari bahan kedap air. Nah, lantainya sama dengan temboknya tadi. Tidak boleh rembes air, tahan arus, dan tidak mudah korosif. Nah, tidak berkarat, anti karat, stainless steel atau porselin bisa juga. Tidak licin, nah ini bahaya kalau licin. Dan mudah dibersihkan. Permukaan lantai tidak bergelombang, nah harus miring. Dengan kemiringan lantai 1 inci, tidak boleh meluas, datar dan miring. Kemiringan 2,5 cm untuk drainase. Nah, jadi kenapa harus miring ya seperti di toilet. Jadi memudahkan nanti untuk membersihkan sisa darah, kotoran. Jadi tinggal disiram untuk masuk ke area pembuangan limbah. Yang ke-8, sudut pertemuan antara dinding. Nah, begitu pula sudut antara pertemuan antara dinding dengan lantai. Nah, ini tidak boleh bersudut.
Nah, ini mencegah adanya akumulasi atau penumpukan mikroba. Itu berbahaya. Makanya harus dibuat melengkung sehingga mudah dibersihkan. Tidak ada penumpukan bahan-bahan biologis yang dapat menjadi media pertumbuhan mikroba. Nah, langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran, kok bisa bersih. Jangan ada sarang laba-laba, debu yang mudah masuk, tidak boleh. Ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa. Itu agar mencegah masuknya serangga. Panggung atau platform, tangga. Nah, ini kan tangga ini. Tangga bangunan miring untuk peluncur. Nah, itu peluncur. Nah, kalau di RPH itu ada bangunan miring untuk peluncur ya, seperti ini kan stainless. Nah, ini biasa di ujungnya itu ada yang miring, jadi tinggal didorong saja meluncur masuk ke ruangan lain. Seperti itu. Ini terbuat dari bahan logam anti karat seperti stainless steel. Ini stainless steel ya, jadi memudahkan untuk bersihkan dan tidak berkarat. Yang ke-12, semua bagian luar pintu keluar masuk harus dilapisi dengan bahan yang halus, bahan tahan karat, stainless steel, dan kedap air. Dan tidak boleh dari kayu. Kenapa? Karena kayu bisa menjadi manifestasi untuk pertumbuhan mikroba. Dan itu sama sekali tidak diperbolehkan karena dapat mencemari, mengontaminasi daging yang diproses di RPH. Lanjut ke-13, ruang untuk penanganan dan penyimpanan kulit baru yang masih berbulu. Nah, ada kulit yang berbulu namanya hide, dan kulit yang sudah bersih ya, tanpa bulu, skin namanya. Ini harus jauh dari ruang pemotongan. Nah, makanya dia masuk di ruang kotor. Ruang kotor ini tidak boleh, harus ada pembatas antara ruang kotor dan ruang bersih. Nah, harus jauh dari ruang utama, ruang pendingin, penyimpanan daging. Bagian dalam kulit yang disimpan ditaburi garam. Nah, ditaburi garam untuk pengawetan kulit bagian dalamnya. Ke-14, ruang penuaan jeroan atau isi perut ini darah hasil sampingan ovals. Hasil sampingan itu di istilahnya ovals ya. Harus terpisah dari ruang pemotong utama sama dengan kulit tadi. Begitu pula dengan kepala dan kaki. Diperlukan sebuah ruang isolasi tersendiri untuk pemotongan darurat akibat kecelakaan. Nah, jadi ada ruang isolasi tersendiri untuk yang darurat. Misalnya betina, kemudian kecelakaan, atau hewan-hewan yang kemudian tidak sengaja terluka dan kecelakaan dan harus dipotong sesegera mungkin. Nah, itu diperlukan ruang isolasi tersendiri. 16, terdapat ruang afkiran atau containment meat dengan luas proporsional dengan jumlah karkas yang diproses atau dihasilkan tiap harinya. Yang ke-17, ruang untuk penanganan dan penyimpanan kulit baru yang berbulu. Sama yang tadi ini, ada ruangannya juga. Kulitnya tidak boleh masuk ke area bersih, dan kulitnya yang sudah ditaburi garam ini tadi, ada juga ruangannya, ruang penyimpanannya. Kemudian ruang penanganan jeroan, nah begitu pula dengan ruang penanganan jeroan ada juga. Nah, untuk daging setelah dibersihkan, terbentuk karkas, nah, kemudian digantung-gantung seperti ini ya. Nah, kemudian didorong, ini di hook, digantung pakai hook, kemudian akan didorong. Ini ada relnya ya, masuk ke ruang pendingin atau chilling room. Ini adalah chilling room. Ruang pendingin ini digunakan untuk sebagai ruangan pematangan atau aging karkas. Nah, ini suhunya sekitar 4-5 derajat. Kapasitas ruang pendingin chilling room untuk pelayuan, untuk aging, pelayuan, sesuai dengan besarnya pasokan daging selama 3 hari sebagai tambahan untuk cold storage. Nah, jadi sebenarnya luasannya ini tergantung dari jumlah kebutuhan ternak yang akan disembelih. Nah, ini menyesuaikan ya. Kalau misalnya banyak sapinya, banyak ternak yang potongnya, ya banyak, harus luas juga kapasitas chilling roomnya. Persyaratan ruang pendinginan dan karkas daging, suhu ruangan untuk harus memenuhi persyaratannya ruang pendinginan dan karkas daging. Ini suhu ruangan untuk pendingin awal karkas segar adalah 1 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Nah, ini 1 sampai 2 ya.
Ada juga yang chilling karkas ini ya, chilling karkas 1-5 derajat Celcius. Pembekuan daging, nah kalau sudah dibeginikan ini akan dipotong menjadi bagian-bagian karkas. Misalnya bagi 4 nih, potong 4, setelah potong 4 kemudian akan deboning pengeluaran daging dari karkas, kemudian akan dimasukkan ke ruang pembekuan. Ini daging, bentuk daging bagian-bagian daging sesuai dengan peta daging itu. Dimasukkan ke ruang pembekuan minus 25 derajat Celcius selama 24 jam. Persyaratan peralatan RPH, itu tadi yang bangunannya. Kemudian kita masuk ke peralatannya. Ini lagi membuka jeroannya. Nah, ini ada tempat khususnya. Buka jeroan, langsung jatuh jeroannya. Nah, nanti ini akan didorong masuk ke ruang jeroan. Oke, lanjut. Seluruh peralatan RPH harus terbuat dari bahan yang tidak korosif. Nah, ya, makanya stainless steel ya. Tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan mudah dirawat. Nah, makanya kalau pisaunya juga itu ada pencelupannya, ada namanya area pencelupan pisau. Ini setiap kali dipakai ini harus dicelup dulu pakai air panas sebelum digunakan. Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus food grade untuk dimakan. Kemudian alat untuk memfiksasi hewan atau restraining box atau pemingsangannya. Alat pemingsangan atau alat jepit biasanya, dijepit restraining box. Kemudian alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih, ada candle. Alat penggerak karkas, hoist, nah ini yang di atas ini. Ini alat penggerak karkas ini. Ini ada hooknya. Kemudian rel, nah ini relnya. Ini hook, alat penggerak karkas. Kemudian ada relnya, itu relnya di atas. Ini rantainya ya. Rel alat penggantung karkas yang desain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding. Makanya harus selalu digantung seperti ini. Kemudian peralatan RPH lanjutan, fasilitas dan peralatan pemeriksaan postmortem. Nah ini setelah dibuka ininya, dibuat karkasnya, kemudian isi jeroannya juga dibuka. Nah ini harus dibawa ke fasilitas peralatan dan peralatan pemeriksaan postmortem. Nah, peralatan untuk kegiatan pembersihan dan disinfeksi, timbangan hewan, karkas dan daging. Oke, itu peralatan RPH. Kemudian kompleks RPH untuk suplai daging antar kabupaten. Nah, ini tambahan untuk suplai kabupaten. Nah, jadi misalnya RPH di Majene misalnya, untuk suplai Kabupaten Majene, nah ini minimal harus memiliki ini. Pertama, kandang istirahat berlantai semen, lab identifikasi kuman atau mikroba, tempat pemotongan darurat, dan ruang penanganan daging, isolasi pengolahan limbah, tempat pelayuan dengan dinding bagian dalam kedap air, tempat pelayuan tempat agingnya, yang chilling tadi, chilling room, 2 meter plus exhauster. Nah, ada exhausternya untuk pengeluaran udara. Timbangan karkas plus rel pengangkut. Nah, ini RPH untuk kebutuhan antar kabupaten. Nah, untuk antar provinsi, misalnya Provinsi Sulawesi Barat, semua tuh bukan kabupaten lagi. Nah, ini harus lengkap, ini harus ada lab pemeriksaan residu antibiotik, ada IPAL-nya. IPAL ini instalasi penanganan air limbah, wajib itu. Karena air limbah tidak langsung dibuang ke badan air ya, ke muka air, tetapi harus diolah terlebih dahulu, baik yang fisik maupun biologis. Fisik itu penyaringannya, biologis itu menggunakan aerator, pekerjaan mikrobiologi. Kemudian tempat parkir mengangkut daging, kandang istirahat, insinerator, ini yang saya bilang tadi, yang digunakan untuk membakar bagian-bagian ternak yang mengandung penyakit. Kemudian bangunan khusus pencucian jeroan, ruang pelayuan, ruang pelepasan daging dan tulang, air panas pencuci peralatan, ruang ganti pakaian karyawan, kendaraan angkut daging pendingin, dan ada keswan.
yang berupa dokter hewan untuk pemeriksaan antemortem dan postmortemnya, sehingga akan diperoleh daging yang asuh, aman, sehat, halal, dan utuh. Nah, makanya butuh diperiksa oleh dokter hewan. Nah, untuk yang ekspor, nah ini ada tambahan untuk ekspor. Untuk ekspor ini tambahan dari yang provinsi tadi, ruang pendingin dengan pisau pengaman anti karat. Ada juga pisau pengaman anti karatnya. Kemudian ruang pelepasan daging dan tulang, ruang pengepakan, lab pemeriksaan hormon. Nah, ini tidak boleh ya, ada hormon kalau untuk yang ekspor nih harus diperiksa jangan sampai masih memiliki residu hormon. Kemudian ruang ganti pakaian untuk pegawai, loker istirahat, kantin, serta pengendara pengangkut daging dan pengatur suhu. Kendaraan pengangkut daging ini biasanya adalah cool box atau ya mobil box tuh, mobil beku untuk melakukan pengangkutan dingin atau cold chain. Jadi tidak bisa kalau tidak dingin ya, harus cold chain. Jadi biasanya yang dikirim adalah daging-daging beku untuk keperluan ekspor. Nah, ini tata ruangannya. Ini ada nomornya, keterangannya ada di samping, keterangannya ada di sini. Ini keterangannya. Nah, jadi ini ada nomor-nomornya. Ini contoh kompleks bangunan dari RPH, tata letaknya. Ini yang di depan adalah kantor administrasi, kemudian laboratorium, kantin. Nah, ini bagian-bagian umumnya di depan. Kemudian ada kamar mandi WC, kamar mandi dan WC ini yang kecil-kecil. Kemudian ada gudang dan loker rest seterusnya. Kemudian masuk ke dalam ada rumah potong hewan, kambing dan domba. Nah, ini ada pemisahan ya. Nah, memisahkan antara yang 9 ini kandang sapi, kandang penampungan, kandang istirahat sapi. 10 ini, nah ini tempat pemeriksaan antemortem dan eksplorasi rektal. Nah, di sini yang dilihat apa organ-organ dalamnya, ususnya. Nah, itu harus dipisahkan ya, ada bangunan pemisah antara ini karena tidak boleh tercemar. Ini nomor 6 ada ruang pemotongan hewan sapi. Ini 6A. Ini ada 2. Kemudian 11, 7. Ini kambing domba, lebih kecil dari sapi. Kemudian ada 12, ini menera air. Nah, ini tempat suplai air. 13, instalasi pengolahan limbah. 11 ini ruang pelayuan. Nah, dari sini langsung masuk ke ruang pelayuan. Airnya, tempat limbahnya mengalir di sini. Kemudian ini tempat pembakaran insinerator. 15 ini, nah ini kalau misalnya RPA-nya bersatu, ada yang sapi, ada yang kambing, ada yang babi, maka ini harus dipisah. Ini kandang babi ya, untuk yang babi. Anda tidak boleh digabungkan. Kemudian ini ada rumah potong babi. Harus dipisah ini. Oke, ini contohnya kompleks bangunan RPH. Ini keterangannya ya, silakan dibaca nanti. Saya akan share. Dan ini contoh yang ada di Kota Surabaya. Contohnya di Kota Surabaya ini alur pemotongan di PDRPH Kota Surabaya. Sapi datang dari kota pemilik, kemudian jagal sapi atau pengusaha kota pemilik yang pertama bisa dari pengusaha, bisa dari pedagang sapi, kemudian masuk kandang penampungan sementara, tanpa istirahat, kemudian pemeriksaan antemortem, sapi masuk RPH, pembelian registrasi sapi, kemudian pemotongan sapi atau mudin atau petugas. Mudin itu petugas RPH ya, petugas jagal. Proses pengulitan sapi, pemisahan antar daging dan non daging atau jeroan, pemeriksaan daging sesudah dipotong. Nah, ini postmortem. Nah, ini dinas pemantapan pangan, dispet. Kemudian karkas keluar dari rumah potong hewan.
Ini yang ada di kota Surabaya. Nah, kalau ada waktu bisa kita jalan-jalan ke Surabaya. Nah, ini contoh desain bangunan dari RPH seperti ini. Nah, masih sapi masuk di sini. Ini small yang kambing apa semua. Nah, begitu sampai di belakang nanti di freezer tuh. Jadi tidak boleh freezernya di sini ya sudah masuk belakang masuk lagi ke depan ya tidak boleh. Harus flow-nya dari depan ke belakang, tidak boleh dari belakang ke depan lagi supaya menghindari kontaminasi daging yang dihasilkan. Ini contohnya. Oke, sekian dan terima kasih. Demikian pembukuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup. Kita sudah buat grup. Silahkan ditanyakan. Dan saya harap videonya ditonton sampai habis. Karena merupakan bagian dari perkuliahan kita. Karena kita kuliah online, ya mau tidak mau ya kita harus seperti ini. Nah, sebenarnya tidak ada bedanya dengan kuliah offline. Hanya saja ini sifatnya online. Untuk feedback, pertanyaan, kita lakukan juga secara online di grup yang sudah kita buat. Keep hungry, usaha terus meskipun sudah semakin sulit, terus berusaha. Kita tidak boleh dibatasi oleh ruang gerak yang sempit, dibatasi oleh kekurangan, tapi gunakan kekurangan sebagai kelebihan. Aku bisa, aku mau, Anda aku mampu. Selamat belajar, semoga sukses, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Insya Allah tugas di e-learning. Saya cukupkan perkuliahan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.